Jadi gini, dulu Abdullah bin Umi Maktum itu ketika mendengar Rasulullah SAW mengatakan, selama kalian mendengar azan, datanglah ke masjid dan sholat di masjid, kata Rasulullah. Abdullah bin Umi Maktum mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku termasuk? Karena aku ini orang buta. Kata Rasulullah, kamu mendengar azan? Ya, datanglah ke masjid meskipun dalam keadaan merangkak, kata Rasulullah. Oh ya sudah, akhirnya Abdullah bin Umi Maktum semangat. Hari pertama ke masjid, iblis datang, dikasih batu, padahal sudah gini-gini tidak ada batu, dikasih batu besar, kesandung. Ya kerjaannya iblis, setan kan mengganggu orang supaya apa? Tidak beribadah. Kesandung, keluar darah kakinya, keluar darah, tidak bisa jalan. Terus apa yang dilakukan Abdullah bin Umi Maktum? Apa balik ke rumah? Tidak balik. Beliau paksakan datang ke masjid sekalipun kakinya berdarah-darah, pincang-pincang itu, paksakan ke masjid. Sudah sampai masjid, pulang. Besoknya ke masjid lagi. Besoknya ke masjid lagi. Yang aneh, iblis itu kemudian datang kepada Abdullah bin Umi Maktum dengan menyerupai manusia. Iblis kemudian datang, kemudian menggandeng tangan Abdullah bin Maktum, ditolong, diantar ke masjid, diantar ke masjid lagi. Dan setiap hari begitu, sampai Abdullah bin Maktum tuh penasaran, ini siapa ya orang yang selalu mengantarkan aku ke masjid ini. Akhirnya satu hari ditanya, fulan, siapa namamu? Katanya iblis, enggak perlu, kamu enggak perlu tahu namaku, yang penting aku mau mengantarkan kamu aja. Loh, enggak, siapa namamu? Supaya aku bisa mendoakanmu. Enggak, aku enggak butuh doamu. Loh, iblis kok ditungano. Enggak, aku enggak butuh doamu, yang penting aku mau mengantarkanmu ke masjid. Loh, kalau gitu kata Abdullah bin Umi Maktum, wis mulai sekarang enggak usah mengantarkan saya lagi. Kalau kamu tidak mau menyebut namamu siapa, jangan antarkan saya lagi, saya tidak mau. Oh ya sudahlah, terpaksalah iblis ini mengaku, wahai Abdullah, ketahuilah saya ini iblis. Kaget, terhentak Abdullah bin Maktum, kok bisa? Iblis itu biasanya menjerumuskan orang ke dalam maksiat. Ini kok ngantarkan ke masjid, kok iblis yang model apa kok niki? KW paling kon. Iblis KW iki, Kak Ori. Akhirnya ketahuilah wahai Abdullah bin Umi Maktum, kata iblis, ketika hari pertama aku meletakkan batu supaya sengaja kau tersandung, kemudian kau memaksakan dirimu untuk datang ke masjid dengan keadaan bincang-bincang itu, ketahuilah seluruh dari dosa-dosamu itu separuh diampuni oleh Allah SWT. Lah kalau umpama saya taruh batu lagi, diampuni lagi separuh, lah bukankah saya sia-sia selama ini menggodamu? Lek dosane dintekno kali Gusti Allah. Makanya itu kenapa saya tidak mau naruh batu lagi, saya antarkan kamu ke masjid, supaya dosa-dosamu separuh itu tidak diampuni karena hanya batu yang aku letakkan sengaja untuk supaya kau celaka. Ya unik juga, padahal dia tidak tahu ya, orang ke masjid sholat itu kan juga diampuni dosanya. Makanya ya dari kisah ini kan kita bisa belajar bahwa ketika orang mendapati musibah, dia berani bertarung, semangat menghadapi musibah itu, tidak kemudian lalu pesimis, patah semangat, kemudian lalu ibadahnya kemudian keteteran karena ada satu dua musibah. Ini malah justru tidak baik gitu ya. Jadi artinya harus tetap semangat ibadah, ya tetap ibadah, karena justru yang demikian itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita.